Pada video kali ini kita akan membahas salah satu penerapan dari penggunaan fungsi objektif dalam teori himpunan ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mengulas banyak terkait dengan fungsi injektif, fungsi subjektif, lalu kemudian jika memenuhi kedua-duanya itu dikatakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Oke, seperti yang saya janjikan di video untuk video kali ini kita akan membahas penggunaannya di dalam teori himpunan ya. Penggunaannya di mana ya? Penggunaannya itu adalah kita akan membahas yang namanya ya himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Hingga, okay? Atau finite set and infinite ya. Finite set and infinite set. Okay? Jadi kita akan membahas himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga dari sudut pandang fungsi bijektif. Oke, kita ulas kembali terkait dengan himpunan. Oke, jadi misalkan saya punya beberapa himpunan ya. Jadi perhatikan ya himpunan berikut ini. Oke, yaitu yang pertama misalkan yaitu adalah himpunan A. Oke, X sehingga X ini anggota bilangan asli, lalu kemudian 1 X5 misalkan seperti itu. Oke, jadi ini adalah X di mana X ini merupakan himpunan yang A merupakan himpunan yang anggotanya X dengan syarat X ini adalah bilangan asli di mana X itu lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 5. Ini dengan mudah kita bisa dapatkan anggota dari A yaitu adalah 2, 3, 4, dan 5. Oke. Lalu kemudian yang kedua, B ini adalah himpunan semua ya, bilangan bulat. B ini adalah himpunan semua bilangan bulat. Oke, dengan mudah juga kita bisa daftarkan anggota B itu adalah sama dengan titik misalkan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, lalu kemudian yang ketiga, misalkan himpunan C, ini adalah himpunan semua X, dengan syarat X ini adalah bilangan real, lalu kemudian X-nya itu berada di antara 0 dan 1. Oke, jadi ini adalah himpunan semua bilangan real di antara 0 dan 1. Oke, kalau ini biasanya di dalam aljabar, ya, ini adalah himpunan yang dinyatakan dalam bentuk interval terbuka 0, 1. Oke, nah bisa kita mendaftarkan ya, cukup sulit ya kita mendaftarkan semua anggotanya ya, karena tidak ada peraturan pola. Oke. Lalu kemudian ya kita bisa tambahkan 4 ini misalkan N, ini kita tahu ini adalah himpunan semua bilangan asli gitu ya. Lalu kemudian yang kelima misalkan R, ya, ini kita tahu himpunan semua bilangan real atau bilangan nyata. Oke, kita lihat karakteristik dari kelima himpunan yang saya tampilkan di sini. Saja dari judul kita itu adalah himpunan berhingga dan himpunan yang tidak berhingga. Oke, dari dari katanya saja gitu, dari judulnya saja itu adalah himpunan berhingga
Jadi kita akan mengacu pada banyaknya anggota ya. Jadi sama ini sudah kita bahas di awal gitu ya, dari himpunan berhingga dan tidak berhingga. Kalau ini kita lihat ya ini jelas kalau sudut pandangnya himpunan berhingga dan himpunan tidak berhingga. A ini adalah himpunan yang berhingga karena apa ya, banyak anggotanya berhingga ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi banyak anggotanya ada 4. Jadi ini adalah himpunan yang berhingga. Oke. Lalu kemudian B ini berhingga atau tidak ya, ini kita bisa lihat. Oke. Ada tak hingga banyak. Oke. Jadi himpunan semua bilangan bulat itu adalah tak berhingga. Oke. Ini juga kita tahu C, ini juga himpunan yang tak berhingga. Tak berhingga. Jadi tak hingga banyaknya. Jadi banyak sekali. Ini juga sama ya, N ini adalah tak berhingga. Ya, ini juga tak berhingga. Ya, jadi dari 5 ini ada 1 yang berhingga, ada 4 yang tidak berhingga. Tapi ya kita coba lihat himpunan-himpunan yang tak berhingga ini. Ya, jadi begini ya, jadi sudut pandangnya, apakah mungkin kita masih bisa membedakan ketak berhinggaannya ini? Ya, kita bisa perhatikan apa namanya himpunan B yang kedua ini, ya, himpunan semua bilangan bulat gitu ya. Jadi ini dari apa? Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya bisa diteruskan ke kanan, ini juga bisa diteruskan ke kiri. Kita lihat yang nomor 4, ya, kita lihat ini 2 dan 4, oke. Yang 2 dan 4. Ya, himpunan semua bilangan asli kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita bisa mencacahnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat himpunan C dan himpunan R, ini ya, yang nomor 3 dan nomor 5, ya, ini saya berikan tanda yang berbeda. Nomor 3 dan nomor 5, ya. Ya, ini karakteristiknya sama. Kita tidak bisa mencacahnya. Ya. Mencacahnya itu maksudnya kita bisa menentukan anggota himpunan sebelum atau setelah dari himpunan apa atau anggota yang diberikan. Misalkan, ya, ini himpunan B ini kita bisa katakan bisa kita cacah ya, karena misalkan kita pilih ini 0, ya, kita bisa menentukan anggota himpunan sebelum ataupun sesudah 0, ya, setelah 0 ya 1, sebelum 0 ya min 1. Begitupun di bilangan asli. Ya, misalkan 10 ya, setelah 10 ya 11. Sebelum 10 ya 9. Tapi kalau yang himpunan C dan himpunan R ini ya misalkan setengah atau 0,5. Berapa himpunan yang sebelum ataupun setelah 0,5 ya, dengan tepat gitu ya, tidak ada lagi di antaranya. Ini tidak bisa kita tentukan. Ya, jadi kemudian muncullah konsep bahwa apa? Himpunan tak berhingga pun itu dibedakan jadi 2. Ya. Jadi himpunan tak berhingga yang bisa kita cacah anggota-anggotanya, dia bisa kita daftarkan seperti ini, dan juga himpunan yang tak berhingga yang tidak bisa kita cacah ya. Sehingga kemudian saya membuatkan di sini apa namanya peta konsepnya ya. Jadi peta konsepnya saya buatkan ini berdasarkan banyaknya anggota ya. Ini himpunan ya. Himpunan itu akan dibedakan jadi 2 berdasarkan banyak anggotanya. Oke. Ini yang pertama ini adalah berhingga dan di sini adalah tak berhingga. Ya. Lalu kemudian kalau yang berhingga ya sudah selesai. Nanti kita akan membicarakan berapa banyak anggota dari himpunan tersebut. Ya, lalu kemudian untuk yang tak berhingga seperti tadi ya, kita juga bisa bedakan jadi 2. Oke. Bisa bedakan jadi 2, yaitu adalah himpunan yang bisa kita cacah ya. Itu yang dinamakan himpunan yang tak berhingga tapi yang terhitung. Terhitung. Ya. Ini istilahnya adalah countable. Ya, sama seperti kata-kata benda di bahasa Inggris ya, ada countable, ada uncountable gitu ya, yang bisa terhitung, dan satu lagi berarti ya yang tak terhitung. Ya. Nah, tak terhitung ini adalah uncountable. Ya. Nah, ini untuk contoh-contohnya tadi ya, ini adalah himpunan tadi ya, contohnya di atas adalah himpunan A yang berhingga ini, lalu kemudian yang terhitung ini contohnya tadi bilangan asli gitu ya, lalu kemudian
himpunan semua bilangan bulat yang terhitung, lalu yang tak terhitung yang uncountable itu himpunan semua bilangan real, lalu kemudian himpunan tadi ya interval terbuka antara 0 1 gitu. Himpunan terbuka 0 1 itu juga merupakan himpunan yang tak terhitung. Nah, lalu kemudian selain itu ada juga muncul konsep yang namanya denumerable gitu ya. Jadi ada yang namanya himpunan denumerable. Ya. Himpunan denumerable ini himpunan yang seperti apa? Yaitu himpunan yang berhingga ya, atau yang terhitung. Sebenarnya konsepnya terhitung gitu saja ya, karena terhitung itu ya bisa tak berhingga ataupun bisa berhingga. Berhingga pun pasti terhitung kan. Karena berhingga misalkan tadi himpunan A ya kita bisa menghitung banyaknya atau mencacah banyaknya. Ya, jadi ini konsep himpunan denumerable ya. Sehingga untuk contoh-contohnya, contoh yang denumerable tadi ya, himpunan A ya. Ini yang himpunan A yang di atas ya. Lalu kemudian himpunan semua bilangan asli ya, denumerable. Lalu kemudian himpunan semua bilangan bulat ini juga denumerable ya, kita bisa cacah. Oke. Nah, lalu kemudian baru kita akan masuk ke penggunaan untuk fungsi bijektif gitu ya di dalam hubungannya dengan himpunan berhingga dan himpunan tidak berhingga. Jadi ini sebagai pengantar tadi ya. Jadi sekali lagi himpunan dibedakan jadi dua berdasarkan banyak anggotanya, yaitu himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Selanjutnya yang tak berhingga ini dibedakan lagi jadi dua, itu berdasarkan keterhitungan dari anggota-anggotanya. Jadi kalau kita bisa mencacah semua anggota-anggotanya atau mendaftarkan gitu ya, itu disebut sebagai himpunan yang tak berhingga yang terhitung atau countable set. Lalu kemudian kalau tidak bisa kita cacah semua anggota-anggotanya, itu dikatakan himpunan yang tak berhingga yang tak terhitung atau uncountable set. Oke, kemudian barulah kita mengkaitkan ya, jadi penggunaan fungsi bijektif ya, fungsi khususnya ini yang akan kita lihat bijektif pada ya, himpunan. Ya, penggunaan fungsi bijektif pada himpunan. Oke, bagaimana penggunaannya? Yaitu adalah yang kita akan bahas di sini adalah ya itu membandingkan ya, ingat karena membandingkan ukuran ya, ini tanda kutip ya, ukuran dua buah himpunan. Ini salah satu penggunaannya ini yang akan kita bahas, yaitu membandingkan ukuran dua buah himpunan. Karena fungsi, sekali lagi fungsi itu perlu dua buah himpunan ya, sehingga kita akan membandingkan dua buah himpunan. Oke, sebagai contoh awal gitu ya, ini sebagai motivasi gitu ya, motivasi awal. Oke, ya misalkan A ini adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, lalu kemudian B ini anggotanya adalah A, B, C, D, lalu kemudian C ini anggotanya adalah misalkan alfa, beta, dan gamma. Ya, misalkan demikian ya. Apa yang kita bisa lihat dari ketiga ini? Ya? Tentu saja kaitannya dengan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kita bisa lihat banyaknya anggota himpunan A, ya, kemarin kita notasikan dengan NA, sama dengan ini bisa kita 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu kemudian NB sama dengan 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian NC 1, 2, 3. Oke, ada 3. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Di mana kita tahu ya, kita menghitung banyaknya 1, 2, 3, 4, ini juga 1, 2, 3, 4.
Tetapi gitu ya, jadi ini bisa kita lihat NA sama dengan NB. Ya, tetapi ya, NA apa namanya ini tidak sama dengan NC. Ya. Nah, selain dengan menghitung banyaknya anggota ya, menghitung banyaknya masing-masing anggota dari suatu himpunan ini yang berhingga dulu yang gampang ya. Kita juga bisa menggunakan cara yang lain, cara yang lain untuk menentukan hubungan antara dua buah himpunan. Tentu saja yang dimaksud hubungannya di sini adalah banyaknya anggota. Oke, jadi kalau kita lihat, ya kita lihat, kita bisa menggunakan ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian anggotanya A, B, C, D. Oke, ya dari sini misalkan ya ini saya buat sebuah fungsi ya, saya buat sebuah fungsi dari A ke B, gitu ya. Saya buat sebuah fungsi A. Oke, 1 saya pasangkan dengan A, lalu 2 saya pasangkan dengan B, 3 saya pasangkan dengan C, lalu 4 saya pasangkan dengan D. Oke, ya apa yang bisa dikatakan apa namanya terhadap fungsi F ini? Ya, kita bisa lihat langsung bahwa apa F ini adalah fungsi apa injektif ya atau korespondensi satu-satu. Ya, dia memenuhi injektif. Ya, kita lihat bahwa setiap anggota B yang mempunyai pasangan di A ya pasangannya tepat 1. Ya, benar ya. Lalu kemudian dia surjektif apa karena semua anggota B ini mempunyai pasangan di A. Jadi bisa jelas kita katakan ini fungsi F ini fungsi bijektif. Oke. Lalu kemudian ini 1, 2, 3, 4. Lalu kita lihat dengan C gitu ya. Ini adalah anggotanya alfa, beta, gamma. Oke. Yang bertanya di situ. Oke, lalu kemudian dari sini, G, bisa tidak kira-kira kita membuat sebuah fungsi bijektif dari apa? Dari A ke C. Ya, sebuah fungsi kita meniru ini. Ya jelas saja tidak ya. Kita tidak akan bisa membuat fungsi apa namanya bijektif. Ya, karena apa? Ya, kita misalkan kalau kita ingin membuat fungsi, ya ini saya korespondensikan dengan ini saya korespondensikan dengan ini, ini saya dengan yang lain. Nah ini 4. Nah, 4 ini harus mempunyai pasangan kalau mau G ini fungsi. Sementara ini sudah semua punya pasangan. Oke ya, 4 ini sudah semua mempunyai pasangan. Ya. Ini subjektifnya oke, tapi apa? Injektifnya akan jadi masalah. Oke. Ya mau tidak mau kan 4 ini harus kita pasangkan dengan salah satu ini kan. Akan kita pasangkan dengan ini ya jelas. Ini G ini bukan merupakan fungsi bijektif. Atau dengan kata lain kita tidak bisa membuat fungsi bijektif ya. Tidak bisa dibuat fungsi bijektif ya dari apa dari A ke C ya. Jadi tidak bisa. Kalau yang A ke B kita bisa buat fungsi bijektif. Ini salah satu contohnya ya. Fungsi bijektif. Nah, lalu dengan konsep inilah kemudian kita akan apa namanya dengan fungsi bijektif ini kemudian kita bisa membandingkan tanda kutip ukuran dari dua buah himpunan ya. Tapi kalau himpunannya berhingga dan anggotanya sedikit ya saya kira tidak perlu dengan ini. Tapi ya mungkin saja nanti masih berhingga tapi banyak kita sulit menghitungnya ya. Ya mungkin ini bisa diterapkan ya. Jadi kemudian kita bisa membangun sebuah apa namanya sebuah metode atau sebuah cara untuk membandingkan dua buah himpunan. Oke, secara umum ya kalau yang berhingga ya kalau yang berhingga itu bisa banyaknya anggota himpunan itu dikatakan dinotasikan dengan N gitu ya. Nah, tapi secara umum ya kita bisa menuliskan ini ya banyaknya anggota dari suatu himpunan ya ini juga ada yang menyatakan dengan apa istilahnya banyaknya anggota dari suatu himpunan ya disebut kardinalitas himpunan ya.
himpunan. Notasinya dinotasikan ya, kalau himpunannya adalah himpunan A, ini seperti mutlak gitu ya. Kardinalitas suatu himpunan. Oke, jadi kalau kita mengacu lagi atau melihat kembali himpunan A, B dan C, ya kita bisa menyatakan ya kardinalitas dari himpunan A itu adalah 4, kardinalitas himpunan B 4, kardinalitas himpunan C juga 4 ya. Jadi himpunan-himpunannya kalau yang di atas ya berdasarkan ilustrasi di atas ya, dan ilustrasi di atas ya, ditulis ya, kardinalitas A itu sama dengan 4, kardinalitas B juga 4, dan kardinalitas C itu sama dengan 3. Oke, nah itu sebagai catatan di sini. Lalu kemudian kita membandingkan gitu ya dengan menggunakan fungsi bijektif gitu ya. Ini sebuah sebuah metode atau sebuah definisi bahkan gitu ya. Oke, ini saya sebut saja sebagai sebuah metode ya. Metode untuk membandingkan ya kardinalitas dua himpunan. Metode membandingkan kardinalitas dua buah himpunan. Ya, diketahui atau diberikan gitu ya, diketahui ya, himpunan A dan B ya. Lalu ini ya, kardinalitas A dikatakan sama dengan kardinalitas B jika ya terdapat ya, kita mengikuti yang di atas ya, artinya jika kita bisa membuat fungsi bijektif dari A ke B gitu ya, jika terdapat fungsi bijektif dari ya himpunan A ke himpunan B. Saya kira ini akan menjadi sangat penting sekali bagi kita nanti untuk menggunakan fungsi bijektif di dalam teori himpunan. Jadi himpunan A mempunyai kardinalitas yang sama dengan himpunan B jika kita mampu atau jika memang dapat dibuat fungsi bijektif dari himpunan A ke himpunan B, ataupun sebaliknya dari himpunan B ke himpunan A. Ini jika terdapat korespondensi satu-satu. Ya. Nah, ini sudah kita lakukan yang di atas ini kan, karena kita bisa membuat ya, ini adalah bagian dari contoh ya. Kita bisa lihat contoh di atas ya. Ini juga sama ya, berdasarkan ilustrasi di atas ya, diperoleh kardinalitas A, himpunan A yang di atas ya, ini sama dengan kardinalitas B ya, karena terdapat ya fungsi F ya, dari A ke B itu merupakan fungsi bijektif. Ini fungsi bijektif dari himpunan A ke himpunan B. Jadi F yang ini ya, kita bisa membuatnya. Tapi kalau tadi dari himpunan A dan himpunan C gitu ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, kita juga tahu bahwa kardinalitas himpunan A itu tidak sama dengan kardinalitas himpunan C. Ya, karena apa? Karena untuk setiap gitu ya, untuk setiap fungsi karena ini terdapat ya kita bisa ingkar gitu kan. Untuk setiap ya G dari A ke C ya, untuk setiap G ini tidak akan pernah merupakan fungsi bijektif. Jadi tidak akan pernah merupakan fungsi bijektif. Ya.
Jadi untuk yang himpunan berhingga ini ada dua cara ya, yang mana yang lebih mudah ya kita bisa hitung langsung, terus kemudian bandingkan banyak anggotanya, kalau sama ya kardinalitasnya sama ya, atau juga bisa menggunakan konsep fungsi. Oke. Nah, konsep fungsi ini sebenarnya lebih ditujukan pada himpunan-himpunan fungsi bijektif ini lebih ditujukan pada himpunan-himpunan yang tak berhingga. Ya, jadi himpunan-himpunan yang tak berhingga. Oke. Misalkan ya kita tinjau kembali ya, artinya kita tinjau kembali himpunan berikutnya. Kita tinjau kembali himpunan-himpunan berikutnya. Saya akan memberikan dua pasang gitu ya. Yang pertama himpunan A, ada 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian dan B, ini adalah himpunan berapa, misalkan 2, 3, 4. Oke. Nah, ini saya renggangkan yang 2. Ini kita tinjau himpunan Z dan semua bilangan bulat, dan N, himpunan semua bilangan asli. Oke. Ya, bagaimana hubungan antara himpunan A dan himpunan B ya? Jadi diperoleh hubungan apa? B ini adalah subset dari A, benar ya? Semua anggota B itu ada di A. Oke. Selain itu kita dapatkan apa? Selain itu, kalau dia subset, kita lihat yang berhingga ini ya, ukurannya B, ukuran dalam artian banyaknya anggota B itu kurang dari A. Jadi kardinalitas kardinalitas B ya, kalau B itu adalah subset, kardinalitas B itu kurang dari kardinalitas A ya. Karena apa? Kardinalitas B ini 3, kardinalitas A 4. Nah, kemudian kita bisa perhatikan pasangan himpunan yang kedua. Ini kita juga memperoleh hal yang sama seperti yang nomor A. Ya, kita tahu bahwa N, himpunan semua bilangan asli itu subset dari himpunan semua bilangan bulat kan. Nah, lalu pertanyaannya, ya ini bedanya adalah yang pertama ini sama-sama berhingga gitu ya, ini konteksnya berhingga. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kalau yang kedua ini konteksnya adalah konteks dua buah himpunan yang tak berhingga. Oke. Yang tak berhingga. Oke. Nah, lalu pertanyaannya apakah akan mengikuti ini? Apakah nanti kardinalitas dari si N ini akan kurang dari kardinalitas? Ya, saya akan memberikan bahwa kardinalitas B ini 3, ini 4 itu kan bisa kita bandingkan. Tapi kalau ini kita lihat kardinalitas N ini tak hingga, kardinalitas banyaknya anggota ini kan. Kalau kardinalitas itu diasosiasikan dengan banyaknya anggota, bisa lihat kardinalitas N ini tak hingga. Ini ya kardinalitas N. Oke. Karena tak hingga ini gimana? Kita nggak bisa tuliskan. Oke, kita nggak usah tuliskan kalau dia nggak berhingga, karena nggak berhingga itu bukan merupakan sebuah bilangan. Jadi bagaimana kemudian kita membandingkan sesuatu yang tak hingga dengan tak hingga? Apakah kita akan bisa? Jadi pertanyaannya nanti adalah apakah ini akan mengikuti yang di berhingga ini? Kardinalitas N ini kurang dari kardinalitasnya Z. Artinya kalau kurang berarti kan dia nggak sama gitu kan? Kalau nggak sama artinya apa? Seperti yang di atas, artinya kita nggak bisa membuat fungsi bijektif kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sekarang untuk menjawab ini ya, pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah apakah kita bisa membuat ya fungsi bijektif ya, dari boleh dari N ke Z, dari Z ke N, misalkan saya dari Z ke N. Nah, ini pertanyaan besar yang mesti kita jawab ya sebenarnya. Gong dari topik yang kita bahas itu ada di sini. Apakah kita bisa membuat fungsi bijektif dari Z N? Oke. Ya,
ini tadi tanda tanya ya, apakah lalu kemudian kardinalitas N itu kurang dari kardinalitas si siapa? Si Z. Oke, untuk menjawab ini ya kita perlu menjawab ini apakah kita bisa membuat fungsi bijektif. Oke, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah bisa. Ya, bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya? Oke, bisa buat himpunan. Ya, ini himpunan N, ini himpunan Z. Oke, ini saya akan mulai dari 0, ini berarti 1, 2, dan seterusnya. Min 1, min 2, dan seterusnya. Oke, N ini mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, bagaimana cara pemasangannya? Kalau nanti 1 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 2, 3 dipasangkan dengan 3, 4 dipasangkan dengan 4, atau dengan kata lain, setiap X di sini dibawa ke X, ya jelas itu bukan merupakan fungsi. Ya, karena apa? Karena yang negatif nanti nggak punya pasangan. Ya, jadi hati-hati nanti untuk memasangkan. Jadi perlu strategi yang yang lain untuk memberikan atau untuk membuat pemasangannya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, unsur dari himpunan-himpunan bilangan bulat ini adalah unsur-unsurnya. Ya, saya bisa kategorikan jadi 2. Ya, kita membuat batasnya di sini. Misalkan ya, kita buat batasnya di sini. Itu adalah bilangan-bilangan bulat negatif dan bilangan-bilangan bulat non negatif, yaitu 0 dan positif. Nah, di sini pun juga sama, kita bisa membuat semacam partisi, ya supaya nanti untuk memudahkan kita ya. Kalau di sini partisi yang mungkin kita buat itu adalah apa? Genap dan ganjilnya. Oke. Jadi nanti 1, 3, 5 itu di dalam 1, 3, 5, 7 itu yang ganjil dalam satu kelompok dan juga yang genap dalam satu kelompok. Oke, jadi kelihatan sekarang yang mana dibawa kemana gitu kan. Ya, salah satunya kita bisa buat aturannya seperti ini. Untuk yang positif saya bawa ke ganjil. Nah, apa bukan untuk yang positif ya? Untuk yang non negatif itu saya bawa ke ganjil. Ya, lalu kemudian untuk yang negatif itu saya bawa ke genap. Misalkan berarti 0 ini kan non negatif ya, saya bawa ke yang ganjil. Berarti 0 ini saya bawa ke 1. 1 ini berarti saya bawa ke mana? Saya bawa ke 3. Lalu kemudian 2 ini berarti Bapak saya bawa ke 5. Nanti kalau 3, saya akan bawa ke mana? Ke 7 kan? 4 saya bawa ke 9 dan seterusnya. Nah, kalau yang kalau yang negatif di sini saya bawa ke mana? Saya bawa ke yang genap. Min 1 itu saya akan bawa ke 2. Terus min 2 saya akan bawa ke 4. Nanti min 3 ini saya akan bawa ke 6. Ya, ini cara cara yang cukup berbeda gitu ya untuk membuat sebuah fungsi. Jelas nanti semua punya pasangan ya. Ini misalkan saya sebut sebagai fungsi F. Ya. Kalau kita buat aturannya F ini ya, jadi Fx, ya ini aturannya akan ada 2. Ya tadi ya. Jadi ini untuk X yang non negatif atau lebih dari sama dengan 0. Ini untuk X yang negatif. Ya. Tadi 0 ini kita pasangkan dengan 1, 1 kita pasangkan dengan 3, 2 pasangkan dengan 5, kemudian 3 pasang dengan 7, 4 pasang 9, dan seterusnya. Berarti kalau X dipasangkan dengan mana? Kalau X-nya positif, dia akan dipasangkan dengan ganjil. Ganjil itu selalu bentuknya 2X plus 1. Jadi tepat ya, kalau 0 berarti 2 kali 0 plus 1, 1. Ya, ini bisa kita lihat ya, F0 berarti karena dia di atas ini berarti dia adalah 2 kali 0 plus 1 sama dengan 1 ya. F1 ya, berarti 2 kali 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan berapa ini? 3 gitu ya. Misalkan lagi F10 misalkan ya. F10 ini adalah 2 kali 10 tambah 1. Berarti ini F10 akan dibawa ke 21. Nah, kalau yang ganjil, bukan ya? Kalau yang tadi ya, ini ganjil, ini. Berikutnya, kalau yang negatif ya, min 1 dipasangkan ke min 2, berarti dipasangkan ke yang genap gitu ya. Nah, tapi karena ini negatif, dipasangkan dengan bilangan-bilangan positif di sini, maka kita harus memberikan tanda negatif di sini. Min 2x. Ya. Min 1 berarti min 2 kali min 1.
itu adalah min 2 kan. Kalau min 2 berarti min 2. Min 2 kali min 2, 4. Kalau min 3, gitu ya. Jadi F min 1 ini berarti min 2 kali min 1. Ya, ulangan 2. Jadi min 1 itu dibawa ke 2. Berikutnya F min 2, berarti dia adalah min 2 kali min 2. Jadi dibawa ke 4. Nah kan kalau ingin tahu F min 10 gitu ya, berarti F min 10. Min 10 ini akan dibawa ke mana? Min 2 kali min 10, yaitu sama dengan ke min ke 2. Ya, min 10 itu akan dibawa ke mana? Ke 20 ya. Ini akan dibawa ke 20. Nah, jadi itu ya cara memetakannya. Nah, jadi secara intuitif pun bisa ditanya apakah ini apakah ini injektif? Apakah ini setiap pasangan di sini kita selalu bisa menemukannya setiap yang berpasangan di sini pasangannya selalu tunggal? Nah, nanti kita bisa lihat. Satu ini mungkin nggak punya pasangan yang lain lagi selain 0 gitu kan. Bisa kita buktikan. Lalu apakah semua ya yang mungkin menjadi konsentrasinya apakah semua anggota N ini mempunyai pasangan? Ya tinggal pilih saja gitu kan kalau masih ragu gitu ya. Misalkan berapa? Apakah 105? Apakah 105 di sini mempunyai pasangan? Ya, tinggal kita lihat 105 itu punya pasangan nggak di sini? 105 ada nggak pasangannya? Ya sehingga kemudian kita akan membuktikan bahwa akan dibuktikan ya, F ini adalah fungsi yang injektif ya. Dugaan kita tadi membuat fungsi seperti ini kan. Yang pertama untuk injektivitasnya dulu, apakah F ini injektif gitu kan? Oke. Berarti apa? Ambil ya. Sebarang misalkan X dan Y anggota set dengan Fx itu sama dengan Fy. Kemudian akan dibuktikan X-nya sama dengan Y. Oke. Nah, bagaimana cara kita membuktikan? Kita punya Fx sama dengan Fy. Karena ini ada 2, bisa jadi Fx-nya adalah 2x plus 1, bisa jadi ini kan, tapi dia mesti sama nilainya. Oke, jadi Fx sama dengan Fy itu mengakibatkan, artinya ini ada 2 kemungkinan ya. Artinya ada 2 kemungkinan. Ya, sama-sama di sini atau sama-sama di sini. Ya, jadi yang pertama, kemungkinan yang pertama itu adalah yang di sini ya. Jadi Fx-nya adalah 2x plus 1 sama dengan 2y plus 1 ya. Dari sini kedua ruas dikurangi 1, lalu kemudian ya akibatnya ya, saya persingkat saja. Akibatnya X sama dengan Y. Ya. Kemungkinan yang kedua, min 2X sama dengan min 2Y. Ya. Sama-sama kita bagi dengan min 2, juga akibatnya X sama dengan Y. Oke, jadi dari sini kita sudah berhasil membuktikan bahwa ya, di sini maka ya, F ini adalah fungsi yang injektif. Berikutnya, kita akan lihat apakah si F ini merupakan ambil sebarang gitu ya. Karena Pak Y, anggota N, ya. Lalu kemudian kita akan buktikan, ya. Ada X ini, ada X anggota siapa? Anggota A, anggota Z ya berarti ya, anggota Z. Sedemikian sehingga Fx itu sama dengan Y. Oke? Nah, kalau kita mengambil sebarang Y di N, ada 2 kemungkinan ya. Y anggota N, ini ada 2 kemungkinan. Ya. Mungkin saja Y-nya ini adalah ganjil. Ya. Mungkin saja Y ini adalah genap. Ya. Karena kita nggak tahu, karena kita sembarang ambilnya. Maka kita harus bahas 2 ini. Ya. Oke, ini jika ya ternyata Y-nya ganjil. Ya. Jika Y-nya ganjil, kalau Y-nya ganjil berarti apa? Y-nya ganjil, jika Y ganjil itu artinya ya
Y ini sama dengan 2 kali K plus 1 kan gitu ya bentuknya. 2 kali K plus 1. Y-nya ganjil, Y-nya ini. Oke. Maka sekali lagi kita harus X yang seperti apa yang harus kita pilih supaya nanti ya. Y-nya tentu saja K-nya ini adalah apa? Dia positif ya karena Y ganjil ini bilangan asli ya. K ini lebih dari apa namanya sama dengan 0 ya. Karena mulai ganjil di asli itu mulai dari 1 kan gitu kan. Boleh 0. Oke, terus lalu kemudian X-nya seperti apa yang kita pilih kan gitu. Karena Y-nya ini lalu kemudian agar nanti gitu sekali lagi ya, agar nanti Fx-nya sama dengan Y. Y-nya ini ganjil gitu kan. Ya, X-nya seperti apa yang kita pilih. Kalau Y-nya ganjil, Fx-nya berapa? Fx-nya itu tadi bentuknya adalah 2 apa? 2 kalau Y-nya yang dibawa ke ganjil gitu ya, Fx-nya pasti bentuknya adalah 2x plus 1. Ini sama dengan Y. Sementara Y-nya itu adalah berapa? 2K plus 1. Ini 2x plus 1. Ya. Sehingga kita akan pilih bahwa apa? Bahwa ini ya X-nya sama dengan K. Ya. Setiap Y yang berbeda akan menimbulkan nilai K yang berbeda. Ya. Akan menimbulkan nilai K yang berbeda. Jadi X-nya kita bisa pilih K, itu adalah bilangan yang positif. Ya. Berarti dipilih X sama dengan K. Oke, maka apa? X gitu kan. Ini akan sama dengan, ya, K-nya kan lebih dari 0 gitu ya. Fx sama dengan Fk. Tentu saja ini akan dibawa, karena dia lebih dari sama dengan 0, dia akan dibawa ke 2K plus 1. 2K plus 1 ini adalah sama dengan Y. Oke. Itu yang pertama. Oke. Lalu kemudian, jika Y-nya genap, ya artinya Y ini berbentuk 2 kali L. Ya, sekali lagi L-nya itu lebih dari sama dengan 0. Oke, ini nggak lebih dari sama dengan 0, tapi dia lebih dari 0. Kalau sama dengan 0 berarti Y-nya 0, padahal kita nggak punya 0 di N. Ya. Jadi L-nya ini lebih dari 0. Oke, L-nya lebih dari 0. Oke, berarti juga sama ini ya, Fx sama dengan Y gitu ya. Kalau Y-nya genap, ini akan min 2X sama dengan Y gitu ya. Y-nya ya, min 2X sama dengan 2L. Berarti apa? X-nya, oke, ini sama dengan 2L. X-nya adalah min L. Min L. L-nya lebih dari 0 ya jelas. X min L ini kurang dari 0 gitu kan. Kurang dari 0. Oke. Jadi dipilih kemudian dipilih X-nya sama dengan min L. Min L ini kurang dari 0 ya. Sehingga Fx sama dengan F min L. Kalau dia kurang dari 0 maka akan dibawa ke negatif 2 okay, min L. Ini sama dengan 2L. Ini sama dengan Y ya. Lalu kemudian di sini artinya apa? Sehingga F-nya ini adalah surjektif. Kalau dia sudah memenuhi injektif dan surjektif, jadi ya, F ini adalah fungsi bijektif. Nah, lalu kemudian kalau sudah fungsi bijektif, apa yang kemudian kita dapatkan? Kalau sudah fungsi bijektif, artinya kita bisa membuat korespondensi satu-satu dari set ke N, ya, dari set ke N. Oke. Sehingga apa? Ya, sehingga dapat disimpulkan, ya, dapat disimpulkan, ya, kardinalitas dari set itu sama dengan kardinalitas dari N. Oke. Secara tanda kutip ya, secara ukuran, ya, meskipun N itu adalah subset dari set, tapi secara ukuran apa namanya, dua himpunan ini memiliki ukuran yang sama. Oke, jadi itu yang kita bahas sudah ya, artinya penggunaan fungsi bijektif di dalam apa namanya membandingkan ukuran, tanda kutip ukuran dari dua buah himpunan. Oke, masih banyak sebenarnya pertanyaan ya, terutama pada himpunan-himpunan bilangan gitu ya, sistem bilangan. Pertanyaannya adalah kemudian yang bisa apa teman-teman pikirkan semua, lalu kemudian apakah gitu ya, apakah kardinalitas Q atau ukurannya Q ini sama dengan ukurannya si M, okay. Ya.
Lalu kemudian, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan kedua, lalu kemudian apakah ya, ukurannya R sama dengan ukurannya M? Nah, ini kan, ini jawabannya iya, ini jawabannya tidak. Nah, nanti silakan iya berarti kita bisa membuat fungsi bijektif, kalau tidak ya tidak bisa kita temukan fungsi bijektif gitu ya. Lalu kemudian secara ukuran gitu ya, manakah ukurannya yang lebih besar antara himpunan semua bilangan rasional dan himpunan semua bilangan irasional. Ya, paling tidak ya ada 3 pertanyaan yang seperti ini ya untuk membandingkan dua buah himpunan secara ukurannya ya. Artinya apakah ukuran Q dan N ini sama ya, ukuran R dan N ini sama, lalu kemudian ukuran bilangan rasional apakah sama dengan bilangan irasional. Lagi-lagi sekali lagi teman-teman perlu perlu sedikit lebih cerdik di dalam membuat ya, karena ini sekali lagi ini adalah membuat fungsi yang bijektif ya. Jadi sekali lagi perlu diolah bagaimana fungsi bijektif ini sebenarnya bisa dibuat atau tidak. Ya, jadi itu adalah penerapan dari fungsi bijektif di dalam teori himpunan. Baik, demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.